A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi muntajabin al-ma'sumin wa la'natullah ala a'dahi majma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Allahumma kun li walikal hujjatibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizun wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainah hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Hikmah yang ke-102. Amirul Mukminin alaihi salam mengatakan, yati alan nas zamanun, akan datang suatu masa bagi manusia, la yugharrabu fihi illal mahil, di mana di zaman itu tidak akan dimuliakan kecuali, tidak akan disenangi, tidak akan disukai kecuali orang-orang yang suka mengadu domba. Wala yuzarrafu fihi illal fajir, wala yuzarrafu fihi illal fajir, dan juga tidak akan dimuliakan di zaman itu kecuali orang-orang yang berbuat kesalahan atau berbuat kemaksiatan. Wala yudha'afu fihi illal munsif, dan juga tidak akan dilemahkan di zaman itu kecuali orang-orang yang berbuat adil. Wa ya'udduna shadaqah fihi ghurman, dan di zaman tersebut sedekah itu dihitung sebagai jarimah atau beban. Wa silatur rahim minnan, dan juga silaturahmi itu dihitung sebagai minnat. Minnat nanti kita akan bahas apa itu, yakni dihitung-hitung sebagai sebuah kebaikan. Wal ibadata istitolah, dan juga ibadah itu dijadikan sebagai bahan untuk lebih hebat daripada manusia yang lain. Istitolah alan nas. Fa inda dzalik yakunu sultanu bimashwiratin nisa. Dalam keadaan demikian, maka pemerintahan itu akan dilakukan dengan bermusyawarah dengan wanita. Wa imaratis sibyan, dan juga pemerintahan itu akan berjalan dengan diaturnya oleh anak-anak. Jadi anak-anak yang mengatur pemerintahan tersebut. Wa tadbiril khisyan, dan juga urusan-urusan itu dikendalikan dan diatur oleh Kasim. Kasim itu yang biasa dulu di zaman pemerintahan Cina itu laki-laki yang tidak lagi bisa memberikan keturunan, itu Kasim istilahnya. Ini hikmah yang ke-102. Kalau kita perhatikan di dalam hikmah ini ada 3 hal yang merupakan sebuah pertanda bahwa kondisi dan zaman tidak sedang baik-baik saja. Amirul Mukminin alaihissalam mengatakan nanti akan datang suatu zaman bagi kalian di mana orang tidak lagi disukai kecuali dia itu sebagai orang yang suka mengadu domba. Di mana kita mengetahui bahwa orang yang suka mengadu domba itu bukanlah orang yang baik. Dan kita juga sebagai manusia itu tidak menyukai orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka ketika datang kepada kita, dia mengatakan bahwa si fulan itu begini terhadap kamu, dan ketika dia di sana, dia mengatakan si Yusuf begini-begini terhadap kamu. Sehingga dengan adu domba ini, dengan saling memperadukan sesama manusia ini, maka akan kemungkinan terjadinya pertumpahan darah, kemungkinan akan terjadinya saling membenci satu manusia dengan manusia lain, akan saling memusuhi satu manusia dengan manusia lain, ditambah lagi akan memutus rasa kasih sayang dan kepercayaan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Artinya dari sini kita mendapati bahwa mengadu domba itu bukan perbuatan yang baik. Bahkan jika kita tanya kepada si orang yang mengadu domba, apakah kamu menyukai kalau kamu diadu domba, dia juga akan mengatakan saya tidak suka.
saya tidak mau diadu domba dengan orang lain. Jadi bahkan si pelaku adu domba tersebut, dia mengetahui bahwa hal itu tidak baik dan dia tidak mau kalau dia yang menjadi korban. Ini menandakan ketika seseorang mutanafir dan tidak menyukai hal tersebut, itu menandakan di dalam batinnya dia pun mengingkari bahwa hal itu adalah hal yang baik, bahwa itu adalah hal yang buruk. Afwan, dia mengingkari bahwa hal itu adalah hal yang baik, melainkan dia meyakini bahwa berbuat adu domba itu adalah hal yang buruk. Kenapa? Karena dia tidak mau hal itu berlaku bagi dirinya. Ini satu. Yang kedua, dikatakan dan juga tidak akan mulia di zaman itu kecuali fajir. Ini orang yang suka berbuat maksiat, orang yang suka berbuat kejahatan. Artinya di zaman itu, kalau mau beken, kalau mau keren, kalau mau high class istilahnya, kalau mau dimuliakan di hadapan orang, kita harus jadi penjahat. Jadi yang pertama tadi, kalau mau disenangi orang, kita harus mengadu domba, satu. Yang kedua, kalau mau beken, kalau mau keren, kalau mau terhormat di mata orang lain, kita harus berbuat jahat. Mafia kah? Korupsi kah? Menzalimi orang lain kah? Melakukan kejahatan secara terang-terangan kah? Mengambil hak orang lain kah? Itu jadi sesuatu yang keren banget. Dan kita tahu bahwa hal itu bukanlah hal yang baik. Dan yang ketiga, dikatakan di zaman itu juga, yang dilemahkan itu justru adalah orang-orang yang adil. Kenapa? Karena orang adil ini musuhnya orang zalim. Orang adil ini adalah musuh bagi orang yang zalim. Artinya, orang zalim itu nggak suka kalau ada orang adil. Kenapa? Karena kalau ada orang adil, maka orang adil ini akan menghalangi dan juga akan menghadang dia dari perbuatan kezalimannya. Sebagaimana karena sifat adil dan zalim itu, zulm wa adl itu dua hal yang saling bertentangan, dia saling berkontradiksi, maka si pemilik sifat itu juga akan saling bertentangan dan berkontradiksi, saling perang. Di mana tidak mungkin ada sesuatu yang dia adil sekaligus zalim, maka tidak bisa juga dicampur ada adil dan ada zalim. Sebagaimana tidak bisa tercampur antara ada dan tiada. Sebagaimana tidak bisa tercampur antara terang dan gelap. Maka karena tadi dunia itu sudah dunia yang sedemikian ribet, kalau mau disenangin harus mengadu domba. Kalau mau mulia harus menzalimi orang, berbuat jahat. Berarti dunia kan sudah kacau tuh. Ketika dunia sudah kacau gini, maka orang zalim itu justru menjadi penghalang bagi mereka. Nah, terus gimana? Maka caranya orang adil, maka orang adil ini akan menjadi penghalang bagi mereka. Terus gimana caranya? Maka orang adil ini harus dilemahkan. Makanya di zaman itu orang adil itu akan dilemahkan. Orang jujur akan dilemahkan. Orang insaf akan dilemahkan. Orang yang mau berbuat baik justru akan dilemahkan. Justru akan dikucilkan. Justru akan dipinggirkan. Ini zaman. Nah, ketika zaman sudah sedemikian rupa, maka apa akibatnya? Akibatnya, maka manusia di zaman itu akan menganggap sedekah itu sebagai sesuatu jarimah atau beban. Atau biasa kalau orang kena tilang terus disuruh bayar, apa sih istilahnya itu? Denda. Sebagai denda. Jadi sedekah itu malah dianggap sebagai denda tuh. Sebagai sesuatu yang memberatkan. Sebagai sesuatu yang bukannya justru sebagai sesuatu yang membahagiakan. Kenapa? Riwayat-riwayat yang kita miliki tentang sedekah. Yang pertama dikatakan sedekah itu memperpanjang umur. Riwayat kita mengatakan sedekah itu memperpanjang umur. Kan berarti bukan beban bagi kita tuh. Kenapa? Karena kita pengen panjang umur, kita sedekah. Yang kedua, apalagi dikatakan riwayat kita mengatakan sedekah itu bisa mengobati penyakit-penyakit yang tiada obatnya. Jadi sedekah itu justru sesuatu yang orang itu akan bahagia memberi sedekah, bukan justru berat banget gitu. Apalagi riwayat kita dikatakan
Dikatakan sedekah itu membuka pintu rezeki. Jadi bukan justru beban, malah orang akan berbondong-bondong untuk bersedekah. Dikatakan apa lagi? Sedekah itu bisa membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Dan seabrek riwayat kita tentang sedekah. Tetapi ketika zaman itu sudah sedemikian buruknya, ketika zaman itu sudah sedemikian peliknya, maka sedekah ini bukan lagi sesuatu yang disenangin, bukan lagi kita kurbatan ilallah dengan bahagia mau sedekah, enggak. Tetapi berat hati sudah mau sedekah. Dianggap sebagai beban, dianggap sebagai denda. Yang kedua, silaturahim itu juga akan dianggap sebagai minnat. Minnat itu begini. Minnat itu ketika seseorang berbuat baik, maka akan selalu diucapkan, akan selalu disebut-sebut. Kemarin saya sudah kasihkan itu kamu 10.000. Kemarin kan saya sudah bantu kamu begini. Jadi disebut-sebut terus. Dia bantu, dia berbuat baik, bantu 10.000, 20.000, 30.000. Ada anaknya sakit dibawa ke rumah sakit, dia nggak makan dimasakin nasi, membantu. Tapi disebutin terus. Kan kemarin aku yang masakin kamu nasi jagung ketika kamu sakit, kan gitu. Kan kemarin aku yang jagain kamu di rumah sakit ketika kamu terus gitu. Sehingga apa? Sehingga orang yang dibantu tadi, orang yang ditolong tadi jadi malu. Orang yang kita bantu dan kita berikan kebaikan kepada dia, itu jadi nyesel menerima pertolongan kita, jadi menyesal menerima kebaikan kita. Malu rasanya menerima kebaikan kita. Kenapa? Karena diungkit-ungkit terus. Nah, nanti suatu masa itu, ketika zaman itu datang, silaturahim itu akan jadi begitu. Karena aku kemarin yang datang silaturahim kepada mama, kepada bapak, kepada abang, terus diungkit-ungkit. Padahal silaturahim itu adalah haknya sesama keluarga. Kenapa? Karena seorang anak itu wajib menyambung silaturahim. Ini karena penggunaan kata dan istilah ya. Jadi silaturahim itu hanya berlaku untuk keluarga saja. yakni keluarga darah seperti ayah, ibu, abang, paman. Itu silaturahim. Jadi kalau sesama teman atau sesama kawan, rekan, itu bukan silaturahim namanya. Tetapi terus, karena itu bukan silaturahim, maka kita boleh nggak berteman. Bukan itu maksudnya. Dalil-dalil, riwayat-riwayat, ayat-ayat yang berhubungan dengan silaturahim, maksudnya itu berhubungan untuk keluarga. Tetapi untuk dengan mukmin yang lain, dengan tetangga dan sebagainya, kita juga punya dalil-dalil yang lain, kita punya riwayat yang lain, di mana khususnya misalnya tetangga, sampai Amirul Mukminin alaihissalam mengatakan sedemikian rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati kami tentang tetangga, seakan-akan aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan nantinya setelah kematianku. Jadi begitu ditekankan terhadap hak-hak jiran dan tetangga itu. Tetapi itu bukan silaturahim. Jadi silaturahim itu hal yang khusus. Silaturahim yakni yang hubungannya dengan keluarga darah. Nah, dikatakan silaturahim itu haknya keluarga. Haknya ayah dari anak untuk disambungin silaturahim. Yani kita datang kepada orang tua. Kalau tidak bisa sehari sekali, seminggu sekali, tidak bisa sebulan sekali, tidak bisa setahun sekali, tidak bisa 10 tahun sekali, minimal kan begitu. Tapi lalu memutus tali silaturahim dengan mengatakan aku tidak akan mau lagi ketemu ayah, ketemu bapak, ketemu abang, ketemu paman. Ini yang kena cela. Nah, dikatakan nanti di zaman tersebut silaturahim itu akan menjadi minnat. Artinya apa? Yani akan dianggap sebagai aku udah berbuat baik ini. Kenapa? Karena aku sudah silaturahim kepada abang. Kan aku kemarin yang silaturahim ke abang ini. Abangnya, bapaknya, mamanya itu merasa, loh, kok jadi kamu seakan-akan kami ini butuh perbuatan kebaikan ini. Bukan, itu hak kami. Bedakan antara hak dengan selain hak. Hak itu yakni yang kita harus berikan, bukan kita sedang berbuat baik.
Artinya contoh gini, bedanya hak dengan yang selain hak itu gini. Kalau kita bekerja kepada seseorang, lalu kita sebelum bekerja itu kan ada perjanjian. Misalnya apa? Kita bekerja mau mengecat rumah. Dengan si pemilik rumah, maka kita akan memiliki perjanjian bahwa ujrah dan gaji dan upah saya dalam mengecat rumah ini misalnya 500.000 rupiah. Sudah perjanjian ini 500.000 rupiah. Nah, ketika rumah itu selesai dicat, maka si pemilik rumah itu wajib memberikan haknya si pengecat. Kenapa? Karena 500.000 rupiah itu haknya si pengecat itu. Itu hak, bukan ketika si pemilik rumah memberi 500.000, dia bukan sedang melakukan kebaikan, bukan, tetapi dia sedang melaksanakan kewajibannya. Beda halnya kalau sudah dia kasih 500.000, terus dia kasih lagi 1 gelas teh manis atau dengan kue. Ini kebaikan namanya. Ini kebaikan. Tetapi si asli 500.000 itu haknya si pemilik, si pekerja. Silaturahim juga begitu, haknya keluarga untuk kita berikan silaturahim, bukan kita sedang berbuat baik sehingga kita akan sebut-sebut nantinya. Tetapi di zaman itu malah sebaliknya. Di zaman itu nanti akan disebut-sebut, wah aku udah datangin abang, gantianlah abang datangin aku. Wah aku udah datangin mama ayah, gantian mama ayah datangin aku. Nah, lihat 3 tanda di mana zaman sudah dalam kekacauan itu. Yang pertama, kalau mau disenangi, kita harus mengadu domba. Kalau mau dimuliakan, kita harus berbuat buruk. Dan di situ orang-orang di zaman itu, orang-orang yang adil juga akan dilemahkan. Nah, nanti akibatnya apa? Yang pertama, sedekah itu akan dianggap sebagai beban. Yang kedua, silaturahim akan dibincang-bincangkan terus. Yang ketiga, wal ibadata istitalah alan nas. Ibadahnya dia bukan lagi untuk mencari ridho Tuhan, bukan lagi kurbatan ilallah, bukan lagi untuk takarrub, bukan lagi untuk penyucian, bukan lagi untuk penyempurnaan diri, bukan. Tetapi ibadah yang dia lakukan biar, wah aku lebih bagus nih dari sebelah. Aku tadi malam sholat malam, aku berarti lebih baik dari si A, si B, si C. Oh, aku puasa, aku lebih baik dari si A, si B. Oh, aku sedekah ke orang, aku ini, aku segala macam, aku baca Quran, aku wirid, apalagi aku lebih baik dari si A. Kan begitu jadinya. Di zaman itu akan demikian. Dan sepertinya beberapa tanda-tanda ini di zaman ini sudah terasa. Kita melihat bahwa di zaman ini orang-orang yang adil itu justru dikucilkan. Kita juga melihat kalau mau hebat, kalau mau terkenal, maka berbuat buruk. Seperti apa? Narkoba, jual narkoba. Kalau nggak makin narkoba, nggak ganteng katanya dulu. Kalau nggak mabuk, nggak keren katanya dulu. Kalau tidak korupsi, nggak pamor misalnya. Kalau tidak seksi perempuan zaman sekarang, kalau nggak seksi, nggak tampil di media sosial, maka dianggap sebagai orang yang terbelakang. Kalau pakai jilbaban malah, kalau pakai kerudungan malah, kalau pakai baju gamis malah dianggap sebagai manusia terbelakang zaman sekarang. Yang laki-lakinya juga begitu. Kalau nggak mabuk dianggap, kalau nggak mabuk, nggak narkoba dianggap orang yang terbelakang. Zaman sekarang juga kalau misalnya orang baik dianggap sok suci. Kalau orang mau berbuat jujur dan adil dianggap terlalu kuno. Karena zamannya sekarang bukan lagi zaman begituan. Kan begitu. Seakan-akan kita sedang dalam zaman ini. Fa'inda dzalik yakunu sultan bimasyuratin nisa. Dikatakan maka dalam keadaan demikian, maka pemerintahan itu akan dilaksanakan dengan masyuratun nisa. Yani perempuan akan diajak bermusyawarah di dalam pemerintahan, dimintai pandangannya dalam pemerintahan. Padahal urusan pemerintahan itu urusan lelaki. Yang kedua, wa imaratis sibyan, dan juga pengaturan pemerintahan itu, urusan-urusan pemerintahan
itu dikendalikan oleh anak-anak kecil, bukan lagi orang yang mapan dan matang secara pemikiran. Dan yang ketiga, watadbiril khisyan, dan juga pemerintahan itu terlaksana dengan pengurusan para kasim. Kasim itu yang saya katakan orang-orang yang tidak lagi bisa memberi keturunan, yang biasanya itu dibuat jadi mandul di zaman dahulu. Nah, para kasim ini kenapa di dalam riwayat itu para kasim seakan-akan memiliki makna negatif kan ya? Karena pada umumnya para kasim di zaman dulu itu adalah orang-orang yang memang yang pertama dia tidak memiliki kewibawaan, yakni tidak memiliki harkat martabat. Sekalipun biasanya di zaman dulu para kasim itu akan menduduki jabatan tinggi. Apakah dia sebagai wakil menteri misalnya, atau dia sebagai kepala rumah tangga, yakni urusan rumah tangga di sebuah kerajaan biasanya atau dia yang mengurusi urusan permaisuri, ratu dan sebagainya. Kenapa? Karena raja itu sudah tahu bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa melecehkan permaisuri atau ratunya, kan begitu. Tetapi itu menandakan hilangnya harga diri dan martabat seorang kasim. Jadi dia itu dari sisi sosial itu sudah jatuh harkat martabatnya. Itu satu. Yang kedua, karena seringnya pengkhianatan yang dilakukan oleh para kasim. Makanya di dalam beberapa riwayat para kasim ini memiliki makna konotasi negatif. Ini berkaitan dengan hikmah yang ke-102, sekalipun ada satu pembahasan yang insya Allah nanti akan kita bahas di minggu ke depan, insya Allah ta'ala, berkaitan dengan apakah wanita bisa masuk di dalam pemerintahan atau tidak. Di dalam riwayat dikatakan wa inda dzalika yakunu sultanu bimasyuratin nisa. Ini pemerintahan itu berjalan dengan musyawarah wanita. Ini yang mungkin bisa menjadi syubhat atau salah difahami oleh kelompok lain, orang lain, bahkan oleh kita, bahwa wah kalau begitu wanita itu didiskriminasi dong, kan begitu. Wah kalau begitu wanita itu memiliki kedudukan yang rendah dong dalam Islam. Apakah demikian atau tidak? Insya Allah kita lanjut, kita bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Saya kira cukup demikian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.